Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Kenalin, nama saya Hilmi Lutfia dengan NIM 240504068. Jadi, video ini akan didedikasikan sebagai bentuk tugas untuk mata kuliah sistem pakar yang diampu oleh Ibu Maharani Beni STMKOM. Jadi pada video kali ini saya akan mereview suatu jurnal, yaitu Sistem Pakar Diagnosis Penyakit dan Hama pada Tanaman Padi dengan metode forward chaining. Kan ada 6 komponen ataupun elemen yang akan menjadi dasar dalam proses review ini, dan ia juga yang menjadi dasar dari sistem pakar. Yang pertama ada human expert, yang kedua adalah knowledge engineer, yang ketiga ada knowledge base, yang keempat adalah inference engine, yang kelima ada user interface, dan yang terakhir ada user. Nah, sekarang kita masuk ke inti pembahasan. Yang pertama ialah human expert atau pakar manusia. Human expert sendiri ialah suatu individu yang memiliki kemampuan, pengetahuan, dan juga ilmu yang menjadi sumber utama dalam pengembangan sistem pakar. Pada jurnal ini disebutkan bahwa mereka mendapatkan data ataupun mengumpulkan sumber itu dari studi literatur dan juga wawancara dengan pakar dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur. Yang kedua adalah knowledge engineer. Knowledge engineer merupakan seorang profesional yang menjembatani seorang human expert dan juga sistem pakar itu sendiri. Nah, pada jurnal ini tidak disebutkan secara spesifik siapa seorang knowledge engineer-nya ini. Maka kita bisa simpulkan bahwa pihak dari kepenulisan jurnal tersebutlah yang merupakan knowledge engineer-nya. Yang ketiga adalah knowledge base atau dasar pengetahuan. Ia merupakan komponen dasar ataupun bisa dikatakan juga suatu data ataupun fakta-fakta yang sudah berhasil dikumpulkan dari human expert sebelumnya. Nah, pada jurnal ini mereka mengumpulkan dua data, yaitu data gejala serta data hama dan penyakit tanaman pada padi. Yang keduanya dimasukkan ke dalam tabel dan diberikan kode. Contohnya seperti G001 untuk ada kehadiran wereng. Itu untuk bagian gejala. Kenapa diberikan kode? Karena kode ini nantinya akan berfungsi ataupun berguna ketika mereka akan membuat aturan ataupun rules yang nantinya akan menjadi awal dari sebab akibat dalam logika sistem pakar. Yang keempat ada yang namanya inference engine atau mesin inference. Ia bisa dikatakan sebagai otak atau komponen inti yang nantinya akan menganalisa fakta yang ada pada knowledge base. Pada jurnal ini mereka menggunakan metode forward chaining sebagai bentuk mekanisme inference-nya. Yang kelima ada user interface atau antarmuka pengguna. Itu merupakan komponen yang menjadi jembatan komunikasi antara pengguna juga sistem pakar. Jurnal ini mereka memberikan contoh ataupun gambar dari user interface-nya. Nah, di mana di sini dikatakan bahwa user ataupun pengguna dapat melakukan diagnosis dengan cara menjawab survei mengenai gejala-gejala yang muncul pada kasus yang dihadapi. Yang keenam dan yang terakhir ialah user, yaitu pengguna non pakar yang berinteraksi dengan sistem untuk mendapatkan saran, solusi, juga kesimpulan terkait suatu masalah. Pada jurnal ini disebutkan di bagian abstraknya ialah tujuan dari pengembangan sistem pakar ini adalah untuk memudahkan petani dan juga membantu ahli pertanian untuk melakukan diagnosis jenis hama dan penyakit. Baik, sekian video review dari saya. Mohon maaf jika masih terdapat kesalahan karena saya juga masih belajar sebagai seorang mahasiswi. Akhir kata, terima kasih karena sudah menonton. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.